Ya, assalamualaikum, berjumpa kembali. Kali ini kita akan berbicara lanjutan mengenai film radiografi yang sudah kita bahas sekilas di minggu kemarin. Bahasan kali ini kita akan cukup banyak ya. Kita mulai dari filmnya, dari cara eksposur penembakannya, dan beberapa standar-standar yang dipakai dan sebagainya. Oke, sebelum kita mulai, kita mulai dulu dari pendahuluan kita ya. Pendahuluan kita akan mulai dari mengenai pengujian radiografi. Oke, radiografi seperti yang kita tahu ya, selama ini kita tahu radiografi dari contohnya di rumah sakit ya, ada ronsen atau bisa juga ada juga menggunakan sinar-sinar dari sinar gamma dan sebagainya. Yang paling sering sinar ronsen gitu. Dan itu bagaimana sih prosesnya yang terjadi gitu ya. Intinya di situ adalah ada sinar X atau sinar gamma yang dia nanti sinar gammanya itu bisa sifatnya sinar gamma atau sinar X itu adalah dia kalau terkena di film di sini maksudnya bukan film kayak film Avenger kayak gitu ya, bukan gitu. Maksudnya film di sini adalah kayak klise zaman dahulu, kita ada kamera zaman dulu, klise zaman dulu namanya film kayak satu lapisan gitu tipis berwarna hitam buat fotografi biasanya. Film maksudnya di sini film fotografi ya. Nah, sifat dari sinar radiografi itu adalah dia kalau terkena di film-film untuk fotografi itu, filmnya akan berubah jadi hitam. Ya, dia artinya dia menghitamkan film seperti itu ya. Jadi contohnya kalau dia bagian atas ini adalah dari anoda, ini berarti ini adalah X-ray ya, maka dia memancarkan sinar X-ray seperti ini ke bawah gitu. Terus bagian yang kotak ini adalah satu benda spesimennya, kebetulan di tengahnya ada cacat gitu ya, maka nah yang bagian bawah ini adalah filmnya. Oke, nah sifat dari sinar radiografi ini, sinar radiasi ini adalah dia menghitamkan film seperti itu ya. Ini yang kita bahas. Oke, kita lanjut yang kedua, di slide yang kedua. Nah, di sini kita akan bahas sedikit lebih detail di sini ya. Oke, kita bayangkan ini ada sinar-sinar dari atas, sinar-sinar radiasi dari atas gitu ya. Oke, nah sinar radiasi dari atas ini mengenai spesimen. Nah, spesimennya berbentuk kayak undakan ini, kayak undakan. Kita lihat di bagian yang paling sebelah kiri dia mengenai langsung, nggak kena spesimen. Setelah itu di bagian ini dia kena undakan, tapi tipis undakannya. Setelah itu kena lagi undakan yang kedua, undakannya lebih tebal, dan ternyata di tengah ini ada cacatnya. Setelah itu kena yang tipis lagi, undakan yang pertama. Setelah itu bagian yang paling sebelah kanan nggak kena apa-apa, sinarnya kena langsung. Oke, dan di sini adalah ada filmnya. Nah, film ini tampak dari samping ya, sehingga dia seperti garis, tampak seperti dari samping. Oke, dan ini kalau filmnya kita flip, kita rebahin ke arah kita, pandangan dari atas film, ya tampaknya seperti ini. Oke, kita jelaskan pelan-pelan ya. Jadi kalau paling sebelah kiri dia kena langsung, maka sinar itu karena sinar radiasi ini menghitamkan film, maka kita lihat di paling sebelah kiri filmnya akan berwarna hitam. Nah, berwarna hitam kelihatan karena sifat sinar radiasi ini, radiasi ini akan menghitamkan film. Dan begitu dia ada penghalang, di sini ada penghalang undakan yang pertama, maka yang hitam itu akan mulai berkurang. Ya, di sini mulai abu-abu kehitaman ya, begitu. Setelah itu kena yang kedua, berikut undakan yang kedua, artinya spesimennya lebih tebal ya di sini. Maka kita lihat di filmnya di sini dia mulai abu-abu putih. Maka kita bisa simpulkan makin tebal spesimen, maka sifat sinarnya ke film itu akan makin berwarna putih. Oke, jadi kalau dia makin tipis berwarna hitam seperti ini, tapi kalau dia makin tebal dia makin berwarna putih. Sehingga kalau kita lihat di sini di tengahnya ada coak, ini ada lubang, maka kita lihat di bagian filmnya pun akan kelihatan berwarna hitam, berwarna lebih hitam daripada sekelilingnya. Kita lihat sekelilingnya. Oke, ini adalah cara membaca paling dasar dari
dari radiografi. Saya mohon untuk di bagian slide ini mohon benar-benar dipahami karena ini basicnya dari pembacaan radiografi ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya ya. Berikutnya ini adalah di slide yang ketiga. Di slide yang ketiga kita lihat di sini. Nah, tetap di sini ada sinar-sinar yang datangnya dari atas, sinar bersifat radiasi, radioaktif ya, sinar radioaktif dari atas. Nah, di sini dia mengenai spesimen yang tebalnya sama kebetulan. Di sini ada W, itu adalah wolfram atau tungsten. Di tengah ini ada Fe atau besi. Di sebelah kanan ada Al atau aluminium. Dan di sini aluminium ini dia memiliki massa jenis yang paling rendah sehingga dia paling tidak padat ya. Yang makin ke kiri makin padat. Kayak ini aluminium, terus habis ada besi. Kita lihat massa jenisnya dia lebih tinggi dari aluminium, 3 kali lipatnya. Dan berikutnya ada wolfram atau tungsten ya. Di sini jauh lebih padat lagi. Maka kita lihat dari yang paling padat, walaupun ketebalannya sama ini, wolfram, besi, dan aluminium, kita lihat wolfram karena dia padat, maka penampakan dari hasil filmnya dia akan putih. Karena makin padat, walaupun tebalnya sama, dia akan putih. Tapi kalau kita lihat Fe atau besi, dia kebatatannya berkurang, walaupun tebalnya sama, dia mulai menghitam. Di sini abu-abu hitam. Dan yang sebelah kanan, paling kanan aluminium, kita lihat dia hitam karena dia paling tidak padat. Oke, kita bilang apa ya? Ya, nggak sepadat yang lain. Jadi di sini dia berwarna hitam di filmnya. Oke. Nah, itu juga ini satu basic juga untuk radiografi di sini ya, semoga bisa dipahami. Oke, lanjut berikutnya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai sumber-sumber radioaktif atau sumber-sumber radiasi yang bisa digunakan di pengelasan. Yang pertama adalah kita tahu, itu kita udah singgung di minggu kemarin, itu adalah X-ray. Itu ada mesin X-ray. Yang kedua ada juga dengan gamma ray. Gamma ray itu dengan sumber dari radioisotop ya. Radioisotop di situ bermacam-macam jenisnya. Yang pertama kita sering gunakan untuk di pengelasan adalah iridium 192. Ini bahan bakunya dari iridium 191. Ini setelah dibuat nanti akan jadi iridium 192. Setelah itu ada kobalt 60. Nah, kobalt 60 ini juga sering digunakan untuk material yang lebih tebal biasanya. Terus ada lagi cesium 137 dan ada juga selenium 75. Ya, selenium 75. Oke. Ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai karakteristik paling umum dari sinar radiasi ini. Oke, yang pertama adalah X-ray dan gamma ray. Itu adalah dia tidak tampak ya. Jadi ini berbahaya, nggak seperti sinar-sinar lampu petromax, sinar lampu jalan, lampu apa itu. Ini benar-benar tidak tampak gitu ya. Tahu-tahu terasa di badan yang bisa terasa sakit, terasa apa gitu ya. Terus dia bergerak lurus dengan kecepatan cahaya. Oke. Terus tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet. Oke. Jadi kalau ada medan magnet tidak dibelokkan. Terus dapat menembus material dan sebagian diserap ya. Kita udah bahas tadi dia bisa menembus material. Terus nomor 5 dapat mengionisasi sehingga dapat mempengaruhi atau merusak sel hidup. Jadi ini salah satu yang paling penting untuk radioaktif ini, yaitu sinar ini bisa menyebabkan mutasi di sel kita ya. Jadi kita harus sangat-sangat aware, sangat-sangat harus precaution, harus benar-benar sangat-sangat prepare sekali untuk masalah ini. Jadi ini benar-benar bahaya. Jadi untuk melakukan ini pun kita harus ada izin dari Batan, izin dari ini, dan memang tidak mudah melakukan ini. Jadi untuk melakukan ini benar-benar harus sangat-sangat prepare semuanya, dari izinnya, dari pengawas radiasi, APR, OR dan sebagainya, itu harus benar-benar diurus. Ada badan tersendiri kalau di Indonesia diurus, kita harus mengurusnya ke Batan, gitu ya. Lanjut. Oke, berikutnya adalah di sini ada sinar
X-ray dan sinar gamma ray kita udah bahas sekilas kemarin ya. Kalau sinar X-ray dia dari tabung katoda menubruk ke anoda, setelah itu dia menghasilkan sinar X-ray. Oke, kita sebenarnya sini namanya Bremsstrahlung, bahasa Jerman gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh penggunaan X-ray dan gamma ray yang ada di lapangan. Oke, di sebelah kiri ini adalah X-ray contohnya nih. Ini ada pipa yang mau hendak diinspeksi. Ini ada sinar X-ray-nya. Dan X-ray-nya ini mungkin bisa berputar ya nanti kalau digunakan untuk diputar. Dan di sini ada las-lasannya. Las-lasannya nanti dipasangi oleh film. Oke, ini ada tube head dari X-ray dan ini konsolnya, dan nanti emang harus berjarak dengan jarak tertentu untuk melakukan X-ray. Dan di sebelah kanan ini contoh adalah penggunaan gamma ray. Ini sedang setup ya, gamma ray sedang setup di lapangan. Dan ini adalah casing rumah hostnya untuk gamma sebelum dilakukan ini. Oke, ya preparasinya benar-benar harus teliti, harus benar-benar sesuai prosedur. Di sini kita tidak bisa bermain-main ya, karena ini masalah taruhan bisa mutasi, lama-kelamaan juga dosis dan lama-kelamaan bisa mempengaruhi sel hidup kita. Jadi harus benar-benar dijaga di sini.